Pemirsa, di tengah pro dan kontra rencana pelonggaran aturan PSBB, publik kembali dikejutkan dengan istilah mudik lokal. Ya, ini pemerintah dikabarkan pemirsa bakal memberi izin pada warga untuk berlebaran ke sanak famili selama masih dalam satu kota dan tidak menimbulkan kerumunan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan mudik lokal ini? Benarkah kebijakan ini beresiko tinggi menimbulkan lonjakan kasus positif COVID-19? Berikut laporan khas redaksi pagi. Keputusan mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lokal atau silaturahmi keluarga pada Lebaran tahun ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Syaratnya hanya boleh dilakukan di wilayah Jabodetabek dengan tetap menaati segala aturan PSBB. Meski demikian, Dirlantas juga menyebut mudik lokal ini tetap tidak dianjurkan karena beresiko menyebarkan COVID-19. Dan mudik dari wilayah Jabodetabek keluar atau sebaliknya juga tetap dilarang. Kalau hanya sekitar di dalam Jakarta saja dan selama dia masih masih mematuhi aturan dalam PSBB, tentu kita perbolehkan. Artinya tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang. Kemudian juga menjaga physical distancing dan sebagainya itu tetap harus dipatuhi. Berpergian misalnya ketika akan bersilaturahmi itu menggunakan masker. Kemudian juga tentu saja kita juga akan melarang untuk misalnya pelaksanaan open house dengan mengundang banyak orang. Sebelumnya pemerintah melalui gugus tugas percepatan COVID-19 juga telah mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk boleh bekerja demi menghindari PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga telah kembali mengizinkan transportasi baik darat, laut, dan udara di Indonesia untuk kembali beroperasi dengan sejumlah ketentuan khusus. Namun, mudik tetap dilarang. Itulah serangkaian rencana kebijakan pelonggaran PSBB yang diterapkan pemerintah Indonesia. Padahal, pergerakan kurva jumlah kasus corona di negeri ini belum menunjukkan penurunan maupun landai. Bahkan 2 hari lalu, jumlah kasus corona di Indonesia justru bertambah sebanyak 689 kasus, alias jadi rekor harian tertinggi. Kebijakan ini sontak menuai kritikan dari sejumlah pihak. Di media sosial, akun Twitter Aris Ramdhani yang merupakan seorang tenaga medis mencurahkan kemarahannya. Aris menilai 2 bulan perjuangannya terbuang sia-sia. Wali Kota Depok Muhammad Idris juga mempertanyakan maksud dan teknis rencana pelonggaran PSBB dari pemerintah pusat. Menurutnya pelonggaran PSBB justru akan menimbulkan kelengahan. Ia pun tegas menolak pelonggaran PSBB, terlebih karena 60 dari 63 kelurahan di Kota Depok merupakan zona merah. Tak sedikit yang menganggap pelonggaran ini seperti layaknya herd immunity atau kekebalan dalam suatu komunitas. Mengacu pada konsep epidemiologi, herd immunity adalah ketika penyebaran suatu penyakit menular akan melambat bahkan berhenti ketika populasi masyarakatnya sudah imun atau kebal terhadap penyakit itu. Menurut dosen epidemiologi FKM Universitas Erlangga Laura Nafika Yamani, herd immunity akan terbentuk jika telah menginfeksi 80 hingga 90% populasi. Namun di sisi lain, di antara 5 besar negara terpadat di dunia, kapasitas pemeriksaan COVID-19 di Indonesia masih terbilang yang paling buruk. Karenanya, konsep herd immunity akan menjadi sangat berbahaya jika diterapkan di Indonesia saat situasi wabah COVID-19 karena akan menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Jadi kurang tepat jika konsep ini diberlakukan untuk penyebaran COVID yang secara masif seperti itu. Jadi herd immunity itu akan efektif ketika kelompok atau populasi itu bisa diimunisasi minimal 80-90%. Sebelumnya konsep herd immunity juga sempat diterapkan oleh pemerintah Inggris. Namun kebijakan ini dinilai gagal lantaran jumlah kasus di negara itu justru melonjak tajam. Hingga akhirnya pemerintah Inggris resmi menerapkan lockdown. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga mengecam teori herd immunity. WHO menyebut penerapan teori ini sangatlah berbahaya dan tidak menganjurkan menggunakan konsep itu di tengah pandemi corona. Tim Liputan Transmedia.